Pertanggal 30 Juli 2022, dosa besar Kominfo dirasakan oleh para gamers Indonesia. Ya, halo Sunafi di sini. Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 5 yang ditetapkan pada tanggal 16 November 2020 ini naik lagi ke jagat dunia maya Indonesia. Peraturan yang juga dikenal dengan Permen Kominfo ini sebelumnya menghebohkan Indonesia, dikarenakan adanya pendaftaran/pemutusan akses situs dengan jatuh tempo 6 bulan setelah peraturan itu berlaku, yang diubah pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 jadi 6 bulan setelah pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko lewat OSS, yang mana merupakan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Nah, Permen Kominfo ini yang kita sebut saja dosa besar kembali menggemparkan netizen Indonesia, khususnya gamers, karena pemblokiran akses situsnya berjalan di pagi buta pada 30 Juli 2022. Dan dari jajaran situs web yang aksesnya diputus, Steam adalah salah satunya. Di media sosial, ramai akan screenshot yang menunjukkan tidak bisanya membuka tab store dan community di Steam. Tidak hanya itu, berbagai konten kreator gaming pun ikut meramaikan dengan memberi tanggapan negatif atas pelaksanaan peraturan menteri ini. Karena kesensasionalannya, saya, Sunalfi pun juga ingin ikut menghujat peraturan menteri ini. Video ini berisi tentang mengapa peraturan menteri tersebut merupakan sebuah dosa besar. Untuk menghujatnya, pertama kita perlu lihat apa saja isi peraturan tersebut yang menggegerkan masyarakat. Pada pasal 1 disebutkan bahwa PSE lingkup privat adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain yang diselenggarakan oleh orang, badan usaha, serta masyarakat. Selanjutnya, di pasal 2 dan 3, kita melihat bahwa PSE lingkup privat itu wajib mendaftar ke menteri lewat Online Single Submission atau OSS. Hal tersebut meliputi portal, situs, dan aplikasi yang menyediakan transaksi keuangan, media sosial, informasi elektronik, dan lain-lain. Lalu, untuk PSE lingkup privat yang akan mulai setelah peraturan ini berlaku, mereka harus mendaftar sebelum memulai layanannya. Hal ini juga berlaku ke PSE asing yang memberi layanan ke Indonesia, yang terlihat pada pasal 4. Dari sini bisa kita lihat bahwa Kominfo menegaskan untuk para PSE lingkup privat untuk mendaftar. Dari definisinya, Kominfo sepertinya berfokus pada PSE lingkup privat pada sektor bisnis, seperti media sosial dan perusahaan pers, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan ke non-profit. PSE yang telah terdaftar di Kominfo diharapkan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum berdasarkan hukum Indonesia. Peraturan yang ada di bawah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 ini memberi kewenangan pada Menteri Kominfo untuk menjatuhkan sanksi administratif pada PSE. Sanksi tersebut dijelaskan pada pasal 100 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, antara lain teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar. Pada pasal 7 Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020, diketahui bahwa sanksi yang diberikan untuk PSE yang tidak terdaftar adalah pemutusan akses. Nah, salah satu korbannya adalah Steam. Ada yang berargumen bahwa ini salah Steam karena belum mendaftar, sehingga situsnya pun terblokir. Ada juga yang berargumen bahwa pendaftaran ini yang bermasalah. Menurut gue, sebagai gamer Indonesia, benar, Steam ini bisa dibilang salah karena belum mendaftar. Hal ini membuat Steam berada di luar hukum Indonesia. Namun, akan tetapi saya sendiri benar-benar tidak setuju dengan adanya pemaksaan pendaftaran selama ada hal-hal yang dijelaskan pada pasal-pasal lainnya ini, yang akan kita eksplor nanti. Sebelum itu, mari kita lihat argumen tentang pemaksaan pendaftaran di Permen Kominfo yang dijadikan upaya pemerintah untuk memeras uang dari PSE lingkup privat. Menurut gue, jawaban untuk argumen ini adalah iya dan tidak. Pertama, alasan kenapa jawabannya tidak, karena berdasarkan tata cara pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat versi 1.0, pendaftaran tersebut sama sekali tidak memakan biaya. Jika ada informasi tentang biaya pendaftaran, boleh kalian komen di sini. Lalu, jawabannya iya, karena di pasal 15 dan 16 Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020, jika PSE lingkup privat tidak memutuskan akses ke informasi atau dokumen elektronik yang dilarang,
maka PSE tersebut akan diberi sanksi administratif berupa denda. Nah, di sini mulai kelihatan dosa besarnya Kominfo nih. Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilarang ini bisa diadukan oleh masyarakat, kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Informasi dilarang tersebut bermacam-macam jenisnya dan kriterianya. Namun, yang relevan untuk disorot ada di pasal 9 dan 14. Pada pasal 9 ayat 4, dijelaskan bahwa informasi yang dilarang adalah informasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang. Lalu, pada pasal 14 ayat 3, hal yang berhubungan dengan terorisme, pornografi anak, atau konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dikutip dari desakan pembatalan Permen Kominfo PSL lingkup privat persempit ruang ekspresi digital, Ade Wahyudin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers mengatakan bahwa frasa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum itu sangat multitafsir dan tidak presisi. Hal ini membuat peraturan itu otomatis melanggar prinsip legalitas. Nah, hal tersebut merupakan dosa besar dan juga alasan mengapa saya tidak setuju adanya pemaksaan pendaftaran. Peraturan tersebut sangatlah karet dan kemungkinan adanya penyalahgunaan. Sehubungan dengan argumen memeras uang, pemerintah dalam kurung kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan tutup kurung dan juga masyarakat dapat memanfaatkan kekaretan dari pasal tersebut sehingga menimbulkan membludaknya denda yang harus dibayar oleh PSL lingkup privat. Mungkin segitu saja argumen pemerasan uang oleh pemerintah. Sehubungan dengan pemblokiran Steam, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah itu hipokrit. Kamu yang fans VTuber pasti sudah tidak asing dengan tagar main game lokal dan beli game lokal kan? Beberapa waktu lalu, konten kreator Indonesia di YouTube ramai menggunakan tagar tersebut saat bermain game lokal. Hal tersebut merupakan gerakan dari Asosiasi Game Indonesia untuk mendukung perkembangan game di Indonesia, yang juga didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tepat 1 tahun yang lalu, di bulan Agustus 2021, pada Hari Game Indonesia atau Hari GAI, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengkampanyekan program tersebut dan menggelar Baparekraf Game Prime 2021 online. Mungkin aktor dalam pergamingan Indonesia bisa mengkoreksi ini, tapi menurutku, pemblokiran Steam oleh Kominfo ini nggak sejalan dengan hal-hal yang memajukan perkembangan game di Indonesia. Pengembang game jadi kehilangan tempat untuk menjual gamenya. Apalagi kita lihat bahwa kebanyakan game yang ada di program beli game lokal itu dijual di Steam. Selain itu, atlet e-sport pun terpaksa berhenti memainkan game pilihannya karena aksesnya diputus. Sebagai tambahan, cuitan Infocom PMK pada 26 Juli 2022 tentang bagaimana Kominfo akan mendukung perkembangan game industri lokal serasa bohong, kosong, dan seperti menggarami luka yang terbuka. Selain itu, website game-game perjudian ternyata malah banyak yang lolos pendaftaran. Sedikit contoh ada Top Fun dan Domino QQ. Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 pasal 6 ayat 4 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri. Ini peraturan gak becus apa gimana ya? Kok bisa lolos ini web judi berkali-kali? Lolos dari peraturan menteri, lolos dari pendaftaran OSS, terus lolos dari pendaftaran ke Kominfo. Hipokrit banget dah. Nah, sekarang ke yang lebih penting, kebebasan berekspresi digital. Pendaftaran PSL lingkup privat itu menandakan tunduknya PSE terhadap hukum Indonesia, termasuk ke peraturan menteri. Untuk menghindari denda, pastinya PSE akan melakukan apa yang diminta oleh peraturan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, takedown dari informasi elektronik ini sangatlah karet karena frasa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dalam Permen Kominfo 5 2020, yang dapat meminta takedown menggunakan frasa ini adalah masyarakat, kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Nilai dari meresahkan dan mengganggu ini tidak jelas. Siapa yang menentukan standar meresahkan dan mengganggu? Kalau dari yang gue lihat, sepertinya dari pihak yang mengadukan. Hal ini bisa membuat sebuah kritikan yang disampaikan melalui media sosial maupun pers dapat dianggap meresahkan dan akhirnya dipaksa dihapus. Ingat, diambil dari SafeNet dan dikutip dari Detik. Sepanjang tahun 2017 sampai 2019, pelapor UU ITE terbanyak dilakukan oleh pejabat pemerintah, aparat, dan pengusaha.
Pemidanaan yang sering dilakukan adalah penghinaan tokoh, hoax, dan sara atau ujaran kebencian. Permen Kominfo 5 2020 ini sepertinya dapat dijadikan sebagai alat lain para pejabat dan orang-orang pemerintah lainnya untuk membungkam kritik. Kebebasan berekspresi digital pun dibatasi karena hal ini. Selain itu, kepolisian pernah mencap reportase Project Multatuli tentang pemberhentian penyelidikan oleh polisi akan pemerkosaan 3 anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya, seorang aparatur sipil negara yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah, sebagai hoax melalui akun Instagram Humas Polres Luwu Timur. Dilansir dari respon AJI Indonesia soal Project Multatuli dan cap hoax polisi di Tirto ID, hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap jurnalisme profesional yang telah menyusun informasi secara benar sesuai kode etik jurnalistik. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa pelabelan hoax yang dilakukan seenaknya saja pada berita merupakan pelecehan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan pada jurnalis. Tidak hanya itu, berdasarkan Project Multatuli Digitally Attack After Reporting on Police Inaction in Rape Case pada The Jakarta Post, diketahui bahwa website Project Multatuli down karena adanya serangan DDoS beberapa jam setelah memposting reportase tersebut. Menurutmu, aparat negara dan teman-temannya ini bisa dipercaya dengan peraturan baru Permen Kominfo nggak? Oke, menuju dosa besar selanjutnya pada pasal 36. Menurut siaran pers, stop registrasi PSL Lingkup Privat dan tarik kembali Permen Kominfo yang mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas privasi pengguna di SafeNet, pasal 36 Permen Kominfo 5 2020 yang memberi kewenangan bagi aparat penegakan hukum untuk meminta PSL Lingkup Privat agar memberi akses terhadap konten komunikasi dan data pribadi ini sangatlah rentan disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum, terutama bagi kerja-kerja pelindung hak asasi manusia yang berkenaan dengan isu-isu sensitif seperti isu perempuan, LGBT, masyarakat adat, dan Papua. Selain itu, aparat juga berwenang untuk meminta data pribadi spesifik yang meliputi informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data-data lainnya. Hal-hal pribadi yang hanya diketahui oleh PSL Lingkup Privat tersebut akan diungkap ke aparat negara. Masalahnya, untuk apa sih aparat negara ingin tahu informasi pribadi ini? Apalagi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bisa-bisa disalahgunakan oleh orang-orang berseragam itu. Ingat reportase Project Multatuli yang dicap hoax oleh kepolisian? Pada postingan pengecapan hoaxnya di Instagram, akun Humas Polres Luwu Timur menuliskan nama lengkap orang tua korban, pelapor, dan terlapor. Dan kita disuruh mempercayakan data pribadi ke instansi pemerintah yang seperti itu? Gue sih enggak. Oke, segitu saja video dosa besar Kominfo kepada gamers dari saya. Kalau kalian menemukan dosa-dosa besar lainnya, ataupun kontra, silahkan komen di bawah. Jika kalian suka videonya, silahkan like, comment, share, and all that good stuff. Supaya channel ini berkembang ya. See you on the next video. Bye.